Kalau kita bicara tentang kota Sidoarjo, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah kota yang banyak tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Mulai dari wisata alam, kuliner, kebudayaan, dan lokasi-lokasi wisata lainnya. Dan tentunya cocok bagi Anda kunjungi bersama keluarga. Dan kalau Anda berkunjung ke kota Sidoarjo, Anda wajib untuk mencoba wisata yang sangat menarik, yaitu wisata religinya. Dek, nek ngomongno tempat wisata nang Jarjo alias Sidoarjo iki, aku wingi mari ae nang Candi Pari, nang Delta Fishing karo situ iku Kampung Batik Jetis. Tiketnya murah, gaete ramah-ramah maneh. Fasilitas yo lengkap. Pokoke apik wis. Dek, gaet iku apa mblong? Walah, gaete iku pemandu wisata. Iku bahasa Inggris. Mosok sih awakmu gak ngerti? Biasa iki. Kayamu saja datang nggak bahasa Inggris. Iya, harus dong. Blong. Tempat wisata sing mari mbok kunjungi mek ikut dak ta? Saelengku Darjo iku panggonan wisata iku akeh lho. Awakmu wis ngerti apa gorong? Kusuma Tirta Pemancingan, nang daerah candi. Mari ngono ana maneh Makam Putri Ayu Sekar Dadu, iku nang daerah kepentingan. Mari ngono Museum Putantular nang Buduran. Ana maneh siji kas Candi Darmo nang Krian. Ngerti kabeh apa gorong? Lho, iku nang Sidoarjo kabeh. Ya Allah, Cak. Iku kabeh panggonane nang Darjo. Kok sakmu ora ngerti? Gak ngerti aku. Mosok sih? Penasaran aku. Ya wis, Apik tanggone. saiki lamu penasaran. Lungguh wae ndelokon petualanganku nang kota Sidoarjo sudah dijulukan kutha religi lan wisata. Oke. Nah, pemirsa, pasti penasaran juga kan bagaimana keseruan saya nanti berada di kota Sidoarjo yang menjadi julukan kota religi dan wisata. Tapi sebelumnya kita simak dulu sambutan dan pendapat dari Bapak Insinyur Pramusikit Priyadono MT selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Emangnya wonge iso? Bukannya kalau pemirsa ketahui, kita Sidoarjo akan merayakan hari jadi yang ke-155 loh. Otomatis beliaunya kan akan mempersiapkan acara-acara tersebut. Ayo, ya apa? Alah, kon gak ngerti aku wae, Blong. Sekali tak kedipi, pasti gelem gak wong. Wah, kau niku iso ae. Alah. Ya wis, saiki lamu penasaran, menengo lungguh sing nganteng deloken petualanganku nang kota Darjo. Oke? Oke. Sesuai dengan tupoksi yang diberikan ke saya atau kewenangan yang diberikan ke saya selaku kepala dinas, saya sudah dibatasi oleh suatu tugas pokok dan fungsi yang tertera di Perda. Bidang muda olahraga itu enggak bisa dipisah, jadi hanya antara pemuda dan olahraga jadi satu bidang. Tapi bidang kebudayaan sendiri dan bidang pariwisata. Kalau keseluruhan sih nggak apa, tapi setiap saat atau kalau tidak salah ya setiap 3 bulan sekali kita selalu melakukan pendataan, karena yang namanya jumlah itu kan bisa kurang bisa lebih ya, data yang tambah ya. Jadi kalau kurang lebihnya itu ya sekitar 20-an. Kemudian objek wisata macam-macam, ada objek wisata religi, ada objek wisata pemancingan dan sebagainya, banyak sekali. Sudah kurang lebih kalau objeknya ya 2 bulan juga. Dan juga menurut masalah yang selalu di belakang itu kita Satwasono untuk mengingatkan kita semua. Jadi objek wisata maupun apapun yang itu harus aman dan tertib, bersih, hijau, bersih atau sejuk, indah, ramah, dan rakyat kenangan. Sidoarjo, kota yang bersih dan hijau ini semula tepatnya pada tahun 1851, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama Raden Jujuharjo, bertempat tinggal di Kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang mudana, yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di Kampung Pengabahan. Pada tahun 1859, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 9, tanggal 31 Januari 1859,
Sunbelt nomor 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Dengan demikian, Kabupaten Sidokare tidak lagi menjadi daerah bagian dari Kabupaten Surabaya, dan sejak itu mulai diangkat seorang bupati untuk memimpin Kabupaten Sidokare, yaitu Raden Notopuro, berasal dari kesepuhan putra Jokronegoro Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di Kampung Padean. Beliau mendirikan masjid di Pekauman, sedang alun-alunnya pada waktu itu adalah Pasar Lama. Dalam tahun 1859 juga, dengan berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara resmi terbentuknya daerah Kabupaten Sidoarjo adalah tanggal 28 Mei 1859. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Makam Putri Ayu Dewi Sekardado berada tepat di Dusun Kepentingan Desa Sawahan, Kecamatan Buduran. Masyarakat selalu mengunjungi lokasi makam beliau untuk berziarah dan berdoa, terutama pada upacara nyadran yang digelar setiap bulan Ruah, yaitu seminggu sebelum Ramadan. Makam tersebut juga digunakan sebagai tempat persinggahan, berziarah, bersedekah, dan berdoa agar berkah terus mengalir di saat prosesi nyadran diadakan. Konon katanya, menurut cerita rakyat Balongdowo, Dewi Sekardado itu putri dari Raja Blambangan yang bernama Minak Sembayu, yang pada waktu meninggalnya dikelilingi ikan kepiting. Itulah sebabnya mengapa dusun tersebut dinamakan Kepitingan, tetapi orang-orang sering menyebut dusun Ketingan. Yang lebih bernilai tentunya di sini kita akan mendapatkan cerita sejarah Putri Ayu Dewi Sekardado oleh Juru Kunci, dan yang dapat menjadikan kita mengerti akan sejarah leluhur kita, serta dapat menjadikan pelajaran untuk masa mendatang. Museum Negeri Emputan Tular Provinsi Jawa Timur merupakan kelanjutan dari Stedelijk Historisch Museum Surabaya yang didirikan oleh Gottfried Hollywood von Weber tahun 1933. Sepeninggalan von Weber, museum dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum, didukung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum dibuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 1972 dengan nama Museum Jawa Timur.
13 Februari 1974, museum berubah status menjadi museum negeri yang diresmikan pada tanggal 1 November 1974 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Timur. Dengan bertambahnya koleksi, museum membutuhkan area yang lebih luas, hingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1977, secara resmi museum menempati lokasi baru di Jalan Taman Mayangkara nomor 6 Surabaya. Semakin bertambahnya usia, koleksi museum semakin bertambah. Demikian juga banyaknya kegiatan edukatif kultural yang dilaksanakan di museum, sehingga membutuhkan lokasi yang lebih luas. Akhirnya tanggal 14 Mei 2004, museum kembali diresmikan menempati lahan baru di Sidoarjo, di Jalan Raya Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ya apa video perjalananku melancong nang Darjo sing dadi julukan kota religi lan wisata. Pasti seru kan? Ya seru apa? banget. Wis paham apa gurung? Wes paham temen aku. Ternyata Sidoarjo itu luas ya pemirsa. Kan ngerti iki lho aku. Jelas. Syukurlah wis paham. Tapi sebenarnya dalam video ini masih belum saya ulas lokasi-lokasi wisata lainnya. Seperti Bursa Kupang, Jarang Gedangan, Badeng Tanpa Duri, Kiara Candi, dan masih banyak lokasi wisata lainnya. Menurut keterangan dari Bapak Insinyur Pramusikit Priyadono MT selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, kompleks bekas pabrik soda di daerah Waru Sidoarjo rencananya akan dijadikan tempat wisata terbesar kedua di Indonesia, yakni Dufan Sidoarjo, yang nantinya bakal cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Ya apa, ojo ngaku arek Darjo lho, lek gak tahu mlaku-mlaku karo keluarga ning wisata-wisata nih. Kok nyesel awakmu? Wes mari syuting iki aku tak ngajak keluarga aku kabeh nang nggon-nggon sik wisata nang Sidoarjo. Pasti mereka seneng iki. Ya ngono ta. Aku melu ya. Bayar dhewe lho. Oh. Ya apa lek 50-50 ae. Aku soalnya lagi bokek, Bro. Ah, gampang iku wis. Yes. Yo saya ndang bocah sak kesere. Sik, turun tutup video iki. Tutup botolmu. Itu iku maksudku, Mas Bro. Terus opo? Iki lho ditutup bisa videonya kayak pemirsa. Salam pamit lah istilahnya ngono. Walah, tak kira tutupan botolmu kok seneng oplosan iku. Ya wis ya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.